Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini, mari kita sama-sama menyiapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Mari persiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam hadirat-Nya. Saya percaya pagi hari ini Tuhan akan menyatakan sesuatu bagi kita semua. Saya percaya saat kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan Dia. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan sudah beri. Semalaman kami tidur, kami bangun dengan kondisi yang baik. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jikalau pagi hari ini kami ingin bersekutu dengan Engkau, kami percaya kami bisa menikmati Engkau pagi hari ini. Dan bahkan Tuhan, Engkau menyatakan sesuatu untuk kami. Mungkin Kau yang sedang bergumul atau berdoa untuk sesuatu, yakin dan percaya dengan iman. Tuhan yang membuat mujizat sampai sekarang masih bekerja. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi. Kami percaya. Terima kasih. Terima kasih. Mari bangun iman, mari sembah Tuhan. Oh Yesus, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu. Oh Yesus, ku beri yang terbaik lewat pujian penyembahanku. Yesus, Kau bertahta atas pujian penyembahan kami. Kau yang berdaulat atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segenap hati, dengan segenap jiwa, kami datang menyembahmu, memberikan penyembahan kami, Yesus, oh Yesus. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi ku berikan hatiku dan jiwaku hanya untukmu, hanya untukmu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku.
di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu untuk kami. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur bahkan pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa. Ya, kita bersyukur kita bisa bangun pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita semua pada hari ini, kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini akan menjadi kesaksian dan akan menjadi kekuatan dan akan menjadi penuntun, akan menjadi rema bagi kita pada hari ini untuk kita boleh berjalan di dalam kebenaran dan tuntunan Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saudara yang terkasih, ya, kita ini disebut orang beriman, ya. Kita sering disebut orang percaya itu adalah orang yang beriman, ya. Tapi sesungguhnya apa sih iman itu, saudara? Banyak orang berpikir, oh iman itu orang yang percaya Yesus itu beriman. Orang yang percaya pada Yesus itu orang yang sudah beriman. Ya, sering kali kita mendengarkan kata iman ini. Ya, tetapi ternyata tidak sesimpel itu, saudara. Ya, iman itu harus bertumbuh. Ya, karena memang ya saudara, tidak semua orang, Yesus berkata tidak semua orang yang mengaku percaya padaku, berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk sorga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, ya. Jadi berarti di sini tidak semua orang yang menyebut Yesus itu dikatakan orang beriman atau layak masuk sorga. Kita semua tentunya harus ya memiliki iman ya untuk bisa percaya, lalu iman itu bertumbuh. Nah, ayat ini berkata iman itu timbul dari pendengaran, ya, pendengaran akan firman Kristus. Saudara, sering kali ketika kita ini sudah menjadi orang Kristen, ya 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun, ada yang 60 tahun, ya.
Tapi ada yang berkata, tapi iman saya itu Bu, ya jatuh bangun, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Ya seringkali hari ini saya beriman, besok tidak beriman lagi. Ya nanti lusa saya beriman, ya nanti habis itu tidak beriman lagi. Tapi banyakkan tidak berimannya Bu daripada berimannya. Saudara, kita akan memperoleh kemenangan, kita akan memperoleh mujizat, kita akan memperoleh janji Tuhan, kita akan memperoleh semua berkat-berkat Tuhan jika kita ini imannya kuat dan kita berjalan, kita bertindak semua dipimpin oleh iman. Ya, tetapi sebagian orang berkata, bagaimana mungkin Bu, saya ini imannya udah mati. Ya, saya memang Kristen tapi nggak ada iman, makanya saya nggak pernah lihat mujizat terjadi di hidup saya. Hari ini firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Ya, tapi pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Kristus. Ya, saudara, bagaimana cara kita menumbuhkan iman kita? Ya, bagaimana cara kita ini memperkuat iman kita? Bagaimana cara kita mengokohkan iman kita? Tidak ada cara lain selain firman ini berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Karena itu mari kita berhati-hati menjaga pendengaran kita. Karena apa yang engkau dengar ternyata itu yang akan mengendalikan hidupmu. Kalau yang kita dengar firman Allah, maka firman Tuhanlah yang akan mengendalikan hidup kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu membentuk iman. Sebaliknya, kalau kita mendengar hal-hal yang bukan firman, maka iman kita drop down, bahkan bisa mati. Saudara, setiap hari kita bekerja. Mungkin ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di mana saja. Dan setiap hari kita juga bertemu dengan orang. Ya, ada orang-orang yang negatif, ada orang-orang yang positif ya. Tapi zaman sekarang kita suruh hindari yang positif, apalagi positif corona. Ya, dekat-dekat sama yang negatif. Padahal kita nggak boleh bergaul sama yang negatif kalau zaman dulu, sekarang saudara nggak boleh ya. Setiap hari kita berjumpa dengan orang, ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik, ada orang yang jahat. Apa yang engkau dengar setiap hari itu yang akan menentukan imanmu, akan menentukan langkahmu. Kalau saudara bergaul di kantor dengan orang tukang mengeluh, saudara hati-hati. Ada kan ya saudara, kita bertemu dengan orang itu mengeluh terus setiap ketemu, gimana kabar Bu? Aduh itu loh, hidup saya ini, suami saya, anak saya. Ya, saudara, kalau berjumpa dengan orang yang seperti itu hati-hati. Karena kalau apa yang sering saudara dengar tiap hari itu bisa ketransfer. Kalau saudara ketemu dengan orang yang gitu, langsung ngomong aja, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, katakan saudara, nyatakan bahwa kamu harus bersyukur. Ada orang yang kalau kita ketemu itu bawaannya itu ya ngegosip. Ya, baru ketemu misalnya ketemu siapa aja, tahu ndak? Itu si Anu ini hati-hati. Ya, apa yang engkau dengar itu menentukan imanmu. Kalau saudara ketemu dengan orang tukang gosip, langsung aja ngomong, gak usah ngomongin orang, mending kita ngomongin firman yuk. Ya, kalau kita mendengarkan yang negatif, maka itulah yang akan mempengaruhi hidup kita saudara. Tapi ayat ini dengan jelas berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau setiap hari kita mendengar firman, saya bersyukur hari-hari ini saudara yang ikut mesbah doa live chattingnya sudah sampai 12.000. Sekali ikut tuh 12.000, ya setelah itu naik langsung 26.000, besoknya 45.000, 50.000, ya ada yang tembus 60.000. Artinya apa? Saya bersuka cita karena orang mulai senang mendengarkan firman. Iman kita akan semakin bertumbuh, bahkan menjadi besar dan menjadi lebih dewasa ketika kita isi dengan firman. Karena ayat ini berkata iman itu tumbuh dari mendengar, yaitu mendengar firman.
Karena itu saya mau beritahu buat setiap kita hari ini, pagi ini, hati-hati dengan pendengaranmu. Ya, istri-istri, mari belajar untuk mengucap syukur dan memperkatakan yang baik. Perkatakan janji Tuhan, jangan mengeluh terus ya. Tidak ada iman kalau orang itu ngeluh terus. Tapi sebaliknya kalau kita mendengarkan dan kita memperkatakan firman Tuhan, maka firman itulah yang akan mengendalikan hidup kita, iman kita semakin bertumbuh menjadi dewasa, dan Tuhan dimuliakan serta Dia senang melihat hidup kita. Dan ketika kita hidup menyenangkan Tuhan dan berkenan saudara, maka janji firman Tuhan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi hari ini mari kita mau sungguh-sungguh berhati-hati dengan pendengaran kita, mari kita hanya mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu berkata bahwa iman itu timbul, iman itu bertumbuh dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Kami bersyukur karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Firman itu adalah hikmat Tuhan. Biar kami mendengarkan, yang kami dengar adalah firman-Mu. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Mari kita katakan dengan iman pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang, saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Bapa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu lah yang menuntun kami ke dalam seluruh jalan kebenaran-Mu. Karena itu biarlah kami mau menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman. Karena iman kami bertumbuh lewat firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami, telinga kami selalu hanya mau mendengarkan firman-Mu. Tuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mezbah syukur di pagi ini. Biarlah Engkau menuntun langkah kami sepanjang hari ini, yang bekerja di rumah, yang bekerja di luar rumah, yang bekerja di luar kota. Perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan kami percaya Engkau juga yang pegang kendali atas hidup kami. Tutup bungkus kami dengan sekuat kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan apapun. Tuhan turut bekerja hari ini mendatangkan kebaikan. Segala masalah persoalan kami satu persatu Tuhan, kami tahu Tuhan menyelesaikan bagi kami. Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya dan seluruh jajaran kabinet untuk terus melangkah dalam kebenaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Tetaplah bersemangat hari ini dan kuat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.